A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Orang kesepian, hobinya memancing ikan. Mancingnya bukan di jalanan, tetapi di lautan. Gunakan masa penantian untuk amal kebaikan, bukan malah justru sibuk dengan kelalaian dan kemaksiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kalimat yang tadi di depan disampaikan dengan pantun. Hal ini sejatinya adalah apa yang harus kita lakukan di dunia ini. Karena setiap kita itu sedang menanti waktu kapan kita kembali. Kita nggak pernah ada yang tahu nih. Bisa saya dulu atau teman-teman duluan. Bisa saya belakangan atau teman-teman dinantikan. Karena memang yang namanya kematian itu adalah misteri. Tidak ada yang tahu. Ada yang tua dulu, ada yang muda dulu. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 34, walikulli ummatin ajal. Dan untuk setiap umat itu ada batasnya. Fa idza jaa ajaluhum, maka ketika datang ajalnya, la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Gak bisa diakhirkan atau dimajukan walaupun sesaat. Jadi memang setiap kita ini sedang menanti nih. Nunggu dipanggil. Kalau udah dipanggil nanti diumumin. Biasanya di masjid, di musola. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam pantun di awal tadi, ini sejatinya adalah apa yang terkandung dalam surat An-Nahl ayat 97. Man amila solihan, barang siapa yang mengerjakan kebaikan. Man amila solihan min dzakarin, baik dari kaum laki-laki, au untha atau dari kaum perempuan. Wa huwa mu'minun, dan dia dalam keadaan beriman. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka akan kami berikan kehidupan yang baik baginya. Walanajziyannahum ajrun, dan akan kami berikan balasan dengan pahala biahsani ma kanu ya'malun, dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan penjabaran ini artinya kita ini adalah hamba-hamba Allah yang memang kudu alias harus melakukan kebaikan. Dan syarat amal itu diterima, teman-teman, wa huwa mu'minun. Begitu ke dalam ayat tadi. Dan ia dalam keadaan beriman. Banyak di luar sana saudara-saudara kita yang senenek moyang, sekakek moyang, tapi belum Allah kasih hidayah. Mereka melakukan kebaikan, menderma untuk sebuah yayasan, atau membantu orang-orang di jalanan, dan sebagainya. Ketika tidak ada iman dalam hatinya, gak iman maksudnya gak yakin dengan Allah Azza wa Jalla, maka tidak ada catatan untuknya. Masih nol. Itu hanya berlalu begitu saja, hanya di dalam pandangan manusia. Oh, dia baik, dia orangnya supel, setiap orang senang dengan dia. Tapi catatan di Allah, ketika tidak ada iman di sini, nonsen, nggak ada. Oleh karenanya iman ini, teman-teman, sesuatu yang paling berharga, karena hanya dengan iman ini kita punya kesempatan untuk meraih ke dalam surganya Allah. Maka
kita perlu berdoa supaya iman ini gak pernah keluar dari dalam diri kita sampai nanti Allah panggil kita. Karena kalau misalkan kita sekarang beriman, tapi akhirnya ketika dipanggil kita dalam keadaan tanpa iman di sini, naudzubillah min dzalik, maka sama saja dengan orang-orang yang Allah sebut orang kafir. Artinya mengingkari, tidak yakin dengan kehadiran Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dahulu kaum Quraisy. Mereka tidak mempercayai Rasulullah SAW, padahal mereka yakin bahwa Muhammad bin Abdullah itu orang yang al-amin, sangat dipercaya, gak pernah bohong. Dari kecil sampai diangkat sebagai Rasul, gak pernah bohong. Semua orang tahu dia itu al-amin. Tapi ketika Allah utus beliau menjadi seorang Rasul, maka orang-orang musyrik, orang-orang Quraisy yang tadinya yakin dia ini adalah amin, berubah menjadi 360 derajat. Jadi gak percaya. Nah, Allah, suka-suka Allah mau kasih hidayah kepada siapa saja atau mencabut hidayah dari siapa saja, suka-suka Allah. Maka kita perlu bersyukur. Alhamdulillah kita termasuk yang Allah kasih hidayah. Ketika kita lahir, kita sudah dianggap muslim, fitrah. Karena orang tua kita muslim. Kalau seandainya kita dilahirkan di orang-orang non-muslim, maka boleh jadi kita juga non-muslim. Karena terlahirnya fitrah, tapi nanti orang tua lah yang akan mengarahkan dia menjadi Muslim, Majusi, atau Yahudi, dan sebagainya. Sahabat-sahabat yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mari kita gunakan kesempatan ini sebaik mungkin untuk melakukan kebaikan-kebaikan agar kelak ini justru akan menjadi pemberat amal kebaikan kita dibanding amal keburukan. Karena nanti akan ditimbang nih, balancing. Kalau balance masih mending, tapi kalau berat sebelah dan beratnya kepada keburukan, maka naudzubillah min dzalik, kita akan mampir dulu. Harus bersihin dulu nih yang buruknya ini. Dibersihin dulu di neraka, habis itu baru masuk surga. Tetapi kalau misalkan lebih berat kepada yang baik, maka kita punya harapan besar untuk supaya yang buruk ini terhapuskan dengan kebaikan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, Innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapus keburukan. Dan semoga dengan amal-amal kebaikan kita, baca Quran, sholat tahajud, tilawah, kemudian bersilaturahmi baik kepada kedua orang tua, dan kepada siapapun, itu bisa menjadi amal-amal kita selama kita menanti waktu yang pasti akan kita hadapi, yaitu waktu kematian yang kita semua tidak pernah tahu. Boleh jadi tahun ini, boleh jadi minggu ini, boleh jadi besok. Kita tidak pernah ada yang tahu. Oleh karenanya, semoga Allah bimbing kita semua untuk selalu berada dalam kebaikan selama napas ini masih ada dan masih terasakan oleh kita kebaikan, sehingga ketika nanti Allah panggil, kita berharap semoga kita semua Allah jadikan hamba-hamba yang husnul khotimah, kembalinya dalam keadaan baik, dalam keadaan yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Kebaikanmu adalah kebahagiaanmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila dirasa video ini baik dan bermanfaat, boleh untuk di-share, di-like, dan subscribe. Dan bila ada kritikan serta saran untuk perbaikan, boleh juga disampaikan melalui kolom komentar. Semoga Allah menjadikan kita sebagai sumber kebaikan.